Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gadi Gafara dari Teknik Industri dengan NIM 33332100055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia bagian 1. Dan tugas ini telah dimanatkan kepada saya oleh Bapak dosen Pak Fajri Ihsan. Yang pertama di sini ada konsep kesetimbangan. Berdasarkan arah reaksi, jenis reaksi kimia dibedakan menjadi reaksi irreversibel atau tidak dapat dibalik yang hanya berlangsung satu arah. Contohnya adalah reaksi pembakaran, dan yang kedua adalah reaksi reversibel atau dapat dibalik yang berlangsung dua arah. Reaksi semula dapat terbentuk kembali dari zat-zat hasil reaksi, contohnya seperti pada gambar N2G plus 3H2G reversibel dengan 2NH3, dan juga ada contoh lainnya yaitu H2 plus I2 reversibel dengan 2HI. Lalu kita lanjutkan ke kesetimbangan dinamis. Pertama di sini ada ciri-ciri reversibel, yaitu adalah antara lainnya antara reaksi dan hasil reaksi dihubungkan dengan dua arah anak panah. Lalu ada reaksi ke kanan disebut reaksi maju atau R1, sedangkan reaksi ke kiri disebut dengan reaksi balik R2. Saat R1 sama dengan R2, itu reaksi tersebut mencapai keadaan setimbang sehingga disebut dengan reaksi kesetimbangan. Lalu Rx berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Lalu ada terjadi pada ruang tertutup, suhu dan juga tekanan tetap, dan tidak terjadinya perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis atau perubahan tingkat partikel dan tidak dapat dilihat. Lalu ada setiap komponennya itu tetap ada. Lalu selanjutnya ada di syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Pertama itu ada 3 syarat ya untuk terjadinya kesetimbangan. Yang pertama adalah reaksi bolak-balik. Pada reaksi bolak-balik, laju reaksi pembentukan produk atau V1 sama dengan laju penguraian reaktan V2. Reaksi yang berlangsung ke arah kanan atau produk akan berjalan semakin lambat karena jumlah reaktannya itu semakin berkurang. Dan pada saat yang bersamaan mulai terjadi reaksi yang berlangsung ke arah kiri reaktan karena jumlah produknya semakin bertambah. Lalu ada sistem tertutup. Tidak ada zat-zat yang keluar dari sistem, jadi semua reaktan dan juga produk berada di dalam sistem yang sama, atau semua komponen terlibat dalam suatu reaksi tidak ada yang berubah. Misalnya pada reaksi pembentukan amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen, 3 komponen itu harus ada dalam satu reaksi. Jika gas nitrogen atau gas hidrogen diambil dari sistem, maka tidak akan tercapainya keadaan yang setimbang. Lalu ada syarat yang ketiga, yaitu bersifat dinamis. Suatu reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang apabila secara makroskopis tidak ada perubahan terhadap reaktan maupun produk. Artinya, sekilas reaksi dianggap sudah selesai karena reaktannya berkurang dan juga produknya sudah terbentuk. Akan tetapi, secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus balik ke arah produk maupun reaktannya. Pengurangan konsentrasi reaktan akan sebanding dengan membentuk produk dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, reaksi penguraian gas N2O4 menjadi gas NO2. Lalu menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, yaitu ada 2, homogen dan juga heterogen. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang melibatkan hanya satu fase saja. Maksudnya apa? Seperti dalam contoh yaitu hanya mengandung gas saja atau hanya mengandung cairan saja gitu. Dan dalam reaksi kesetimbangan homogen berlaku rumus sebagai berikut. Koefisien P dikali dengan konsentrasi A ditambah dengan koefisien Q dikali konsentrasi B reversibel dengan koefisien R dikali dengan konsentrasi C ditambah dengan koefisien S dikali dengan konsentrasi D. Sehingga dapatlah rumus yaitu Kc sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien R dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien S per konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien P dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien Q. Lalu yang kedua itu adalah kesetimbangan heterogen.
Ketentuan dalam memperhitungkan harga Kc antara lain yaitu ada 4 ketentuan. Yang pertama, fase gas dan juga padat penentu Kc adalah fase gas. Fase gas dan cair penentu Kc adalah fase gas. Fase padat dan larutan penentu Kc adalah fase gas. Lalu ada fase gas, cair dan juga padat dalam satu satuan penentu Kc-nya adalah fase gas. Dan dalam reaksi keseimbangan heterogen berlaku juga rumus sebagai berikut. Koefisien P dikalikan dengan konsentrasi A ditambah dengan koefisien Q dikalikan dengan konsentrasi B reversibel dengan koefisien R dikalikan dengan konsentrasi C ditambah dengan koefisien S dikalikan konsentrasi D, sehingga membentuklah rumus yaitu Kc sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien R dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien S per konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien P dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien Q. Lalu ada contoh soalnya ya. Pertama itu dari homogen dulu. Pada suhu tertentu dalam volume 4 liter terdapat masing-masing 0,2 mol SO3, lalu ada 0,4 mol SO2 dan 0,1 mol O2. Jika diketahui reaksi kesetimbangannya yaitu 2SO2 ditambah dengan O2 reversibel dengan 2SO3. Hitunglah nilai Kc dari kesetimbangan tersebut. Yang pertama kita lihat dulu soalnya ada apa aja di sana, dan kita masukkan dulu ke dalam rumus dasarnya sebelum memasukkan kandungan mol ya. Dalam Kc yaitu SO3 dipangkatkan dengan 2 karena koefisiennya adalah 2 per SO2 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan O2. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut. SO3 di dalam itu adalah 0,2 dan per 4 itu berasalkan dari volume 4 liternya. Itu adalah volume total, dan volume total akan membagi semuanya. Lalu kita masukkan 0,2 dibagi 4 dikuadratkan per 0,4 dibagi 4 dikuadratkan dikali dengan 0,1 dibagi 4. Lalu hasilnya adalah pada akhirnya adalah hasilnya 10. Lalu pada contoh soal dari jenis heterogen itu tuliskan persamaan. Soalnya seperti ini, tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi-reaksi berikut. Yang pertama itu ada 3Fe dengan ininya S plus 4H2O G reversibel dengan Fe3O4 S plus 4H2G. Dan yang kedua yaitu ada CH3COO minus aquos plus H2O L reversibel dengan CH3COOH aquos plus OH- aquos. Jawabannya yaitu bagaimana kita menjawabnya adalah di situ kan ada yang nomor 1 ya, di situ kan ada S dan juga G, karena S itu tidak dipakai karena lebih memilih G sesuai tadi ya, yang ketetapannya kan ada 4 itu kita bisa lihat dari situ, maka diambillah G-nya saja, S-nya nggak usah dipakai, jadi H2 pangkat 4 per H2O pangkat 4. Lalu yang kedua yang kita ambil adalah aquos ya, yang L enggak, jadi yang di rumus adalah CH3COOH dikalikan dengan OH- per CH3COO-. Lalu ada pada saat terjadinya kesetimbangan reaksi ada juga beberapa kemungkinan perubahan konsentrasi pada reaksi dan juga hasil reaksi. Beberapa kemungkinan yang terjadi pada kesetimbangan P plus Q reversibel dengan R plus S seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Dan juga grafik kemungkinan keadaan reaksi dan hasil reaksi pada saat tercapai keadaan setimbang. Lalu ada menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction quotient. Pada setiap titik pada reaksi dapat juga diformulasikan dengan rasio konsentrasi seperti pada tetapan kesetimbangan. Rasio ini disebut juga dengan hasil bagi reaksi yang biasanya diberi dengan simbol Q. Untuk reaksi hipotesis umum yaitu dengan rumus koefisien A dikalikan dengan konsentrasi A ditambah koefisien B dikalikan dengan konsentrasi B reversibel dengan
koefisien G dikalikan dengan konsentrasi G ditambah dengan koefisien H dikalikan dengan konsentrasi H, dan juga seterusnya. Maka hasil bagi dari reaksi adalah Q sama dengan konsentrasi G dipangkatkan dengan koefisien G dikalikan dengan konsentrasi H dipangkatkan dengan koefisien H per konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien A dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien B. Dan jika reaksi dalam keadaan setimbang, maka Q sama dengan C. Selain itu juga ada beberapa bentuk lagi yang akan dibahas di bagian 5, yaitu seperti Q lebih dari KC atau Q kurang dari KC gitu. Dan sebelum membahas ke bagian 5, di sini ada contoh soalnya dulu untuk bagian menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction quotient. Dan dalam contoh soalnya yaitu gas coklat NO2 berada dalam kesetimbangan dengan gas tak berwarna atau N2O4. KC sama dengan 170 pada 298 Kelvin dengan rumus 2NO2G reversibel dengan N2O4G. Misalkan konsentrasi NO2 sama dengan 0,015 M dan konsentrasi N2O4 sama dengan 0,025 M, apakah QC lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan KC? Dan apabila sistem tidak berada dalam kesetimbangan, ke arah manakah reaksi berlangsung untuk mencapai kesetimbangannya? Jawabannya adalah konstanta kesetimbangan reaksi atau KC sama dengan N2O4 per NO2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 170. Dan koefisien reaksi, jadi kita masukkan si kandungan molek ke dalam rumus. Jadi 0,025 per 0,015 dikuadratkan sama dengan 110. Jadi bisa kita lihat si KC ini lebih besar daripada QC, maka hasil yang didapatkan adalah QC kurang dari KC, sehingga reaksi belum mencapai kesetimbangan. Dan untuk mencapai kesetimbangan, sebagian NO2 harus berubah menjadi N2O4. Jadi N2O4 semakin besar dan juga NO2 berkurang hingga QC sama dengan KC atau bisa disebut dengan setimbang. Lalu apa sih hubungannya KC dan juga Q? Ini adalah hubungannya seperti untuk memprediksi reaksi. Itu bisa dilakukan dengan membandingkan nilai KC dan juga Q. Dan ada 3 hal yang mungkin bisa terjadi, yaitu QC sama dengan KC, yaitu reaksi telah mencapai setimbang. Dan jika QC sama dengan KC, reaktan itu reversibel dengan produk. Lalu ada QC kurang dari KC. Reaksinya akan berlangsung dari arah kiri ke kanan, pembentukan produk hingga mencapai kesetimbangan kimia QC sama dengan KC. Jika QC kurang dari KC, maka reaktan ke arah produk. Lalu ada QC lebih besar daripada KC. Reaksi yang akan berlangsung dari arah kanan ke kiri, yaitu pembentukan reaktan hingga mencapai kesetimbangan kimia atau QC sama dengan KC. Dan jika QC lebih besar daripada KC, maka arah produk ke reaktan gitu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.